Halo, ketemu lagi dengan saya Wahyuling di channel saya wahyulingyoutube.com. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengukur dioda. Jadi dioda di sini ada 3 dioda baut. Dan saya akan berbagi cara mengukurnya, diantaranya cara mengetahui di mana letak positif dan negatif dioda ini, kemudian apakah dioda ini masih bagus atau tidak, dengan menggunakan 2 alat ukur yang berbeda, satu ampermeter manual dan yang satunya multimeter digital. Jadi 2 alat ukur ini cara mengukurnya itu berbeda, tapi tujuannya sama ya. Pertama kita akan menggunakan ampermeter manual. Jadi jika kita ingin mengukur suatu dioda untuk mengetahui positif negatifnya atau untuk mengetahui apakah dioda ini rusak atau tidak, yang pertama kita harus lakukan adalah mengarahkan batas ukurnya. Jadi ini kita sebut batas ukur pada ampermeter. Kita arahkan ke kali 1. Oke, kita arahkan ke kali 1. Nah, jadi di sini ada dioda 3. Di sini ada dioda yang bagus dan ada dioda yang rusak. Pertama yang kita akan ketahui di mana positif dan negatif dari dioda ini. Pertama kita akan mencari tahu di mana positif dan negatif dari dioda ini. Jadi salah satunya ya, kita akan mulai dari dioda yang sebelah kanan ini. Oke, jadi yang 2 ini saya simpan dulu. Ini tentunya Anda sudah tahu ya, bahwa ada probe positif dan ada probe negatif. Tapi kita arahkan sembarang saja, yang hitam di baut dan yang merah di kabel. Jadi kita lihat jarum mengarah naik, ya, jarum mengarah naik. Kemudian coba kita balik, jarum tidak bergerak. Berarti ini positif di kabel dan jarumnya bergerak naik, itu menandakan bahwa dioda ini positif di kabel dan negatif pada bautnya. Jadi ini menggunakan ampermeter digital dan dioda ini bagus karena dia tidak timbal balik ya. Dia tidak timbal balik. Kemudian dia jarumnya bergerak ya. Jarumnya juga bergerak pada saat di positif. Berarti ini dioda masih bagus. Kemudian ini ya, yang sebelah kanan saya simpang, yang di sebelah kanan ini dioda yang bagus, jadi positifnya di kabel. Kemudian dioda kedua yang di tengah ini, yang kabel pendek ya, kita akan tes dulu. Oke, tetap di sini di kabel dia jarumnya naik. Kemudian coba kita balik. Oke, jarumnya juga naik, berarti dioda ini jebol. Jadi dioda ini jebol ya. Dioda ini jebol karena dia sudah timbal balik. Oke, kita simpan dioda yang di tengah ini sudah rusak. Kemudian kita ambil dioda yang sebelah kiri, kita ukur dengan cara yang sama, negatif di baut dan positif di kabel. Oke, jadi dia tidak naik. Coba kita balik dan dia naik, berarti positif dioda ini ada pada baut. Beda dengan yang pertama tadi, positifnya ada di kabel. Jadi di sini sudah kita ukur ada 2 dioda yang bagus, jadi yang kanan dan kiri itu bagus, sedangkan yang di tengah ini diodanya sudah rusak. Jadi seperti itu jika kita menggunakan ampermeter manual ya. Jadi mengetahui positif negatifnya tinggal kita ikuti ini. Jika jarumnya bergerak seperti ini, maka positifnya berada di kabel. Kemudian untuk mengetahui apakah dioda ini bagus atau tidak, kita akan timbal balik, dia tidak naik. Kemudian di positif dia naik, berarti itu menandakan dioda bagus. Jika diodanya rusak, dia seperti ini, timbal balik. Ada juga dioda yang jika kita ukur jarumnya tidak bergerak sama sekali meskipun kita bolak-balik, itu juga rusak. Oke, sekarang kita akan menggunakan multimeter yang digital. Oke,
Untuk menggunakannya, pertama kita on-kan dulu, kita arahkan batas ukurnya ke gambar, ada ohm di sini, ada juga gambar dioda, kemudian ada gambar speaker, kemudian ada gambar kapasitor. Jadi ini kita pindahkan sedikit dulu, kemudian kita simpan yang digital ya. Oke, jadi kedua alat ukurnya kelihatan. Oke, jadi sama, dia memiliki probe positif dan probe negatif. Pertama kita ukur ini yang sudah kita ketahui bahwa pada kabelnya itu adalah positif, kemudian yang ini adalah negatif. Namun jika kita menggunakan multimeter yang digital ini, untuk mengetahui positif dan negatifnya itu tidak akan sama dengan menggunakan ampometer manual ini. Jika kita menggunakan ampometer manual ini, pada saat probe positifnya kita sentuhkan di positif, kemudian probe negatif kita sentuhkan ke negatif, kemudian jarumnya naik, itu menandakan bahwa dia adalah positif. Tapi jika ini dia tidak akan mau membaca. Kita coba ya, kita sudah ketahui bahwa ini positif, jadi kita arahkan probe positif. Jadi dia sama sekali masih all, itu artinya tidak mengukur, sama sekali ya. Oke, kita lihat. Oh tadi maaf ya, tadi saya sentuh seperti ini, jadi dia mengukur tahanan tangan saya seperti ini ya. Dia jika saya sentuhkan tangan, dia mengukur, jadi jangan sentuh seperti ini. Oke, jadi dia 0. Kemudian kita balik seperti ini, maka dia akan membaca ya. Ya, maka dia akan membaca, dia ada ohmnya. Jadi beda pengukuran jika menggunakan yang manual dengan menggunakan digital. Jadi seperti itu. Oke. Kenapa pada saat kita arahkan positif ke positif dia tidak membaca? Nanti kita balik seperti ini, baru dia membaca. Itu karena arus positif mengalir dari arus DC mengalir dari positif ke negatif. Jadi ini negatifnya, ini positif, jadi arus mengalir dari positif ke negatif dioda sehingga dia akan membaca. Oke, itu untuk skala ohmnya ya. Sekarang kita akan select ke pengukuran dioda ini untuk tahanannya tadi. Nah, lihat seperti ini, sama saja ya. Ketika kita arahkan ke positif dioda, dia tidak akan membaca sama sekali, dia hanya tertera OL. Nanti kita balik seperti ini, baru dia akan membaca. Jadi 379P ya, 379 volt. Jadi ini menandakan dioda bagus. Dan untuk mengetahui positif negatifnya, jadi di sini dia positifnya, karena tidak mungkin positif dia mengalir arus listriknya, makanya harus seperti ini. Kemudian dia membaca, karena seperti yang saya katakan tadi, arus DC itu mengalir dari positif ke negatif. Jadi nanti probe yang positif bermuatan DC positif ini kita sentuhkan ke negatif, barulah dia membaca, karena baru arus mengalir ya. Tidak mungkin dia positif bertabrakan dengan positif seperti ini. Beda dengan menggunakan pemeter yang manual. Ya, seperti ini, jika positif dia bergerak ya jarumnya. Kalau yang digital ini dia tidak akan membaca jika kita sentuhkan pada positif dioda, probe positif, kemudian probe negatif ke negatif dioda, dia tidak akan membaca. Nanti kita balik seperti ini, kemudian dia akan membaca 378 volt. Oke, jadi dioda yang sebelah kanan ini sudah kita ukur. Kemudian kita akan mengambil dioda yang rusak ini, yang tadi jebol, kita ukur seperti ini. Oke, dia 00 ya, itu artinya dia terhubung.
dia jebol. Kemudian kita balik, dia juga akan 00. Jadi menandakan dioda ini sudah jebol karena nilainya sudah 000, artinya itu dia terhubung. Oke, kemudian yang dioda ketiga yang sebelah kiri tadi seperti ini. Jadi yang tadi ini dia positif di baut, kemudian negatif di sini. Kita coba seperti ini langsung saja ya, positifnya ke negatif. Oke, jadi dia langsung membaca karena harusnya langsung mengalir dari positif ke negatif dioda, jadi dia langsung membaca. Kita balik, dia tidak akan membaca karena arus tidak akan menerobos positif dengan positif, dia tidak akan ada arus yang mengalir ya, karena positif ketemu positif itu arus tidak akan mengalir. Lihat, oke. Jadi jika kita mengukur dioda ini dengan ampermeter yang manual dengan digital itu berbeda caranya ya. Jadi kalau tadi untuk mengetahui apakah dioda ini bagus atau tidak dengan menggunakan digital, cukup kita bolak-balik saja, dia langsung mengukur, jarumnya langsung bergerak. Kalau digital ini kita untuk mengetahui apakah dioda ini bagus atau tidak, nanti dia membaca nilainya seperti ini 378 volt, kemudian kita balik, dia tidak akan membaca, sama saja dengan tadi ya, cuma posisinya saja yang berbeda. Jadi kalau kita menggunakan ampermeter digital untuk mengetahui mana positif dioda dan negatif dioda, itu kebalikannya. Jadi jika seperti ini, dia tidak membaca, positif positif, negatif negatif. Maaf, terbalik cara saya. Oh ya, cocok ini, positif positif, negatif negatif, berarti di sini positif dia tidak membaca, berarti ini posisi positif karena dia tidak membaca ya. Jadi di sini positif di bawah, kemudian kita balik seperti ini, positif negatif, berarti dioda ini adalah di kabel adalah negatifnya, kemudian yang dibuat adalah positifnya karena dia membaca. Karena prinsip untuk multimeter digital ini harusnya mengalir dari positif ke negatif. Oke, saya rasa ini sangat jelas dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.